Sang surya memang di atas langit, tapi sinarnya terasa hampa, seakan bukan miliknya. Angin bertiup kencang, namun terasa ada kekuatan tak kasat mata yang menahannya. Dan Ayodhya hari ini bukan lagi sekedar kota, melainkan telah menjelma menjadi tanah suci. Karena hari ini, dunia akan bertemu dengan Tuhannya. Di dalam istana, segalanya terasa hening. Ratu Kausalya tampak tenang, namun di dalam dirinya ada sesuatu yang bergejolak. Sebuah perasaan suci, energi ilahi. Seolah hatinya telah berubah menjadi doa, dan kemudian saat itu pun tiba. Hari ke-9 di bulan suci musim semi, hari yang murni dan penuh berkah, waktu yang dicintai oleh para dewa. Hari ke-9 di bulan Chaitra. Tepat tengah hari, saat siang dan malam seakan bertemu. Waktu seakan berhenti, semua arah menjadi sunyi, dan kemudian secercah cahaya ilahi muncul dari kamar Ratu Kausalya. Perlahan, cahaya itu mulai menyebar ke seluruh penjuru istana. Pelita menyala dengan sendirinya. Bunga teratai pun mulai bermekaran. Dan angin yang berhembus bukan lagi angin biasa. Angin telah menjadi napas yang menyambut kedatangan para dewa. Dan saat itulah Sri Rama pun lahir. Sang dewa menjelma dalam wujud seorang bayi. Namun cahaya di matanya lebih tajam dari peredaran waktu. Dengan 4 lengan dihiasi cangkang kerang, cakram, gada, dan bunga teratai. Sinar lembut laksana bulan terpancar di dahinya. Tanda Shrivatsa dan permata Kaustubha berkilauan di dadanya. Pemandangan itu begitu suci, bahkan sang waktu pun terpejam menyaksikannya. Bunda Kausalya berdiri terpaku. Sebuah bisikan keluar dari bibirnya. Permainan ilahi apakah ini? Sri Rama tersenyum, dan pada saat itu juga 4 lengannya berubah menjadi 2. Wujud dewa itu memudar, dan dalam dekapannya kini berbaring seorang bayi yang tenang dan bercahaya. Tiada lagi cahaya, tiada lagi keajaiban. Namun momen itu terasa jauh lebih suci. Tapi kejadian ini bukan hanya tentang satu orang. Dari kamar-kamar lain terdengar 3 tangisan lagi. Satu di pangkuan Kekayi, satu lagi di rahim Sumitra. Dan mereka bertiga, tanpa alat musik, tanpa pengumuman apapun, terlahir untuk tujuan yang sama. Tujuan yang membawa Rama sendiri ke dunia. Bharata, Laksmana, Satrugna, kedatangan ke-4 saudara itu seumpama kebenaran yang merentangkan tangannya ke 4 penjuru mata angin. Raja Dasarata pun tiba, kedua tangannya gemetar. Ia mengangkat Rama ke dalam pelukannya, dan Rama bukan lagi sekedar seorang anak. Ia telah menjadi sebuah anugerah. Air mata mengalir dari mata Raja Dasarata. Namun di dalamnya tidak ada rasa sakit, tidak juga kebanggaan, hanya ada kerendahan hati yang hening, bahwa hari ini hidupku telah sempurna. Para dewa menunduk dari surga, bunga berjatuhan dari atas, alunan vena para Gandharva menggema penuh sukacita. Dari Kailash, Dewa Siwa bersabda, Dharma kini menapak di bumi, Rama telah lahir. Pelita menyala di setiap rumah di Ayodhya. Setiap wanita mengangkat selendangnya untuk berdoa. Anak-anak berbisik Ram tanpa tahu mengapa, tetapi dengan penuh khidmat. Hari itu bukan sekedar hari kelahiran, melainkan fajar dari sebuah zaman baru. Kehormatan telah menemukan wujudnya. Dharma telah belajar berjalan, sang penguasa telah tiba. Ke-4 saudara itu telah lahir, tetapi dia yang berjalan pertama kalilah yang menjadi sejarah. Rama telah datang, dan bersamanya kehidupan telah kembali hidup. Ketika sinar mentari pertama menyentuh atap rumah di Ayodhya, terasa seolah-olah cahaya itu meminjam kilaunya dari wajah Sri Rama. Saat jemari mungilnya menyentuh bumi untuk pertama kalinya, tanah pun bersorak gembira, laksana seorang ibu yang merasakan sentuhan pertama anaknya. Sri Rama, Laksmana, Bharata, dan Satrugna masing-masing berbeda seperti 4 musim, namun membawa kebaikan yang sama di dalam hati mereka. Istana bukan lagi sekedar bangunan kerajaan, tapi telah menjadi arena bermain di mana tawa mereka menjadi bagian dari alunan musik Ayodhya. Sri Rama, yang sulung dan paling tenang, sorot matanya memancarkan kasih sayang yang mampu menenangkan siapapun yang memandangnya. Bahkan saat kanak-kanak, sikap dan senyumnya seperti irama ilahi. Laksmana ibarat bayangan Rama, kemanapun Rama pergi, Laksmana mengikuti.
Jika Rama tertawa, Laksmana pun akan tertawa terbahak-bahak. Bharata tenang, bijaksana, dan tenggelam dalam perenungan. Terkadang ia hanya memandangi Rama dan Laksmana bermain sambil tersenyum, seolah sebuah pemahaman ilahi sedang tersingkap di dalam dirinya. Satrugna yang paling suka bermain, namun sangat terikat pada Bharata. Ia akan memegang jari Bharata dan mengikutinya kemanapun. Halaman istana terkadang berubah menjadi medan perang. Tempat Rama berlatih memanah dengan ranting melawan Laksmana. Bharata akan berdiri di samping, menyusun siasat, sementara Satrugna menyelinap dari belakang untuk mengalahkan musuh. Bahkan dalam pakaian kebesarannya, Rama pernah membantu seorang pelayan tua mengangkat bebannya ke pundak. Laksmana akan berlari dan berkata, "Kakanda, biarkan saya yang melakukannya." Namun Rama akan tersenyum dan berkata, "Seseorang yang bisa melayani tidak boleh pernah mundur." Ketika malam membungkus dunia dalam cahaya rembulan, keempat bersaudara itu tidur di satu ranjang. Rama di tengah, Laksmana di pinggir, Bharata di sisi lain, dan Satrugna meringkuk di kaki mereka seperti 4 bintang yang condong ke satu pusat. Inilah masa kanak-kanak ilahi di mana keempat pangeran itu tidak hanya bermain, mereka sedang membentuk jiwa Ayodhya. Lalu tibalah suatu senja yang indah ketika sebuah pesan datang dari Gurukul. Sudah waktunya mengirim permata-permata ini ke jalan pengetahuan. Dan dimulailah perjalanan menuju Gurukul, sebuah babak baru telah menanti di ambang pintu. Di dalam hutan terdapat sebuah pertapaan yang tenang. Tempat lantunan kitab suci menggema di bawah naungan pohon beringin. Hanya ada sebuah pondok sederhana, altar persembahan, dan di belakangnya mengalir cabang sungai Sarayu yang jernih. Inilah ashram Guru Vasista. Hari ini 4 pangeran berdiri di ambang pintunya. Rama, Laksmana, Bharata, dan Satrugna. Saat Guru Vasista memandang mereka, hatinya dipenuhi sukacita. Ia tahu bahwa di antara mereka ada satu sosok yang bahkan belum bisa dipahami sepenuhnya oleh kitab suci. Kehidupan di Gurukul sangatlah sederhana. Bangun saat fajar untuk membersihkan diri, lalu melakukan ritual persembahan, merawat sapi-sapi, dan kemudian belajar. Tanpa perhiasan, tanpa singgasana khusus, keempat pangeran itu kini hanyalah para murid biasa. Rama adalah yang pertama tiba di kandang sapi. Jika kuku sapi-sapi itu kotor, ia akan membersihkannya dengan tangannya sendiri. Laksmana selalu terdepan dalam tugas-tugas Gurukul. Setiap kali Rama mempelajari sesuatu, Laksmana akan mengulang setiap katanya persis seperti yang diucapkan. Bharata sangat tenggelam dalam kitab suci. Etika, keadilan, filsafat, Bharata seolah-olah sudah memiliki pengetahuan bawaan tentang semua itu. Sang guru sering memanggilnya sendirian untuk bertanya, dan Bharata akan menjawab seolah-olah ia adalah seorang resi yang terlahir kembali. Satrugna adalah penolong bagi para pelayan lain di Gurukul. Jika tikar seseorang tertiup angin, ia yang akan mengambilnya. Jika kayu bakar di dapur menipis, ia akan berlari ke hutan untuk mencari lagi. Di malam hari, ketika murid-murid lain tertidur karena kelelahan, Rama, Laksmana, Bharata, dan Satrugna akan duduk di depan pelita, melantunkan ayat. Sesekali Rama akan berhenti di tengah lantunan mantra dan bertanya, "Gurudev, mungkinkah ayat ini juga memiliki arti seperti ini?" Vasista akan terdiam sejenak, lalu berkata, "Benar Rama, itulah makna mendalamnya yang luput dari perhatianku hingga saat ini." Tulsidas berkata, "Tenang dalam wujudnya, sederhana sifatnya, seorang ahli kitab suci dan wedangga." Sikap Sri Rama begitu tenang, sifatnya lugas, namun ia adalah seorang yang menguasai kitab suci dan cabang-cabangnya secara alami. Lalu suatu hari, angin kencang bertiup. Pohon-pohon mulai membungkuk. Sebuah dahan kering jatuh ke atap ashram. Semua orang terkejut. Rama pun mendongak, dan dahan itu tidak menyentuh tanah. Angin berubah arah, dan dahan itu meluncur ke samping. Laksmana bertanya, "Kakanda, apakah kau melakukan sesuatu?" Rama menjawab, "Tidak ada Laksmana, aku hanya memberitahu pohon itu bahwa tidak perlu takut." Guru Vasista mengamati semuanya dari kejauhan. Ia berpikir, inilah dia yang mampu menenangkan alam tanpa pertikaian. Tahun-tahun yang dihabiskan di Gurukul bukan lagi sekadar suara,
tetapi telah menjadi kenangan. Bukan lagi sekedar pengetahuan, tetapi pengalaman. Rama dan saudara-saudaranya tidak hanya menyelesaikan pendidikan mereka, tetapi telah menjadi pilar-pilar kebenaran bagi zaman itu. Lalu suatu hari, seorang resi agung tiba dari hutan, Sri Vishwamitra. Ashram itu pun bergema dengan sebuah pengumuman, kini ilmu pengetahuan ini tidak akan lagi terkurung dalam lembaran buku. Ia akan berkelana ke dalam hutan dan mengukir sejarah. Jayalah Sri Rama.